Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang konsep sehat dan sakit. Sudah siap ya teman-teman untuk mengikuti materi hari ini di pelajaran KKPK 1 di pertemuan yang kedua. Baik, kita lanjut untuk slide-nya. Nah, di sini ada konsep sehat dan konsep sakit. Konsep sehat itu jadi bagaimana tubuh kita itu bukan hanya bebas dari penyakit tapi juga dapat mempertahankan fungsi ya yang pada tingkat minimal secara adekuat. Jadi dia tidak hanya sehatnya dari fisik tapi juga dari dalamnya atau jiwanya ya. Jiwa dan raganya itu harus sehat, mensana in corpore sano. Tapi yang lebih tepat adalah in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, belum tentu karena tubuhnya yang sehat, jiwanya juga kuat ya. Tapi kalau jiwanya sudah kuat, insya Allah tubuhnya akan sehat. Itu untuk prinsip dari atau pengertian dari sehat ya. Sehat ini dipandang sebagai suatu keadaan seimbang, biologi, psiko, dan sosial, juga spiritual. Dia dinamis, berarti itu dia sehat. Ketika dia kebutuhan tubuhnya tercukupi, psikososialnya juga dia berasa nyaman, tidak merasa ada yang kurang, tidak merasa gelisah, galau, dan lain sebagainya. Sosial, dia dapat berinteraksi juga dengan baik-baik saja dan dia dapat beribadah dengan maksimal. Maka dia disebut dengan orang yang sehat. Bisa melakukan semuanya mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Itulah yang disebut dengan sehat ya. Kita lanjut. Nah, kesehatan ini adalah karunia dari Tuhan yang harus disyukuri, dipelihara, dilindungi, dan ditingkatkan. Jadi jangan sampai kita berkata, saya mau pengen sakit, atau misalkan tidak menjaga kesehatan. Nah, karena kesehatan ini adalah hak asasi, sekaligus modal utama. Seorang bisa berkarya dan bisa produktif dalam segala hal. Nah, tujuan hidup dari seorang manusia itu bermacam-macam, tetapi hanya orang sehat yang bisa menjalankan tujuan hidupnya sampai dengan titik maksimal atau sampai puncak yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, definisi dari sehatnya ya. Tadi sudah kita bahas tentang sehat, kita perdalam lagi. Keadaan seseorang dengan tahu nilai yang ada pada dirinya. Dia bisa menilai dirinya sendiri. Saya sehat apa sakit? Saya makan segini kenyang atau tidak? Kalau orang sakit, kadang makan sedikit udah, padahal itu sebetulnya belum kenyang ya. Terus kadang kalau sakitnya sakit pikiran, dia makan sebanyak-banyaknya tanpa dia tahu porsi dia itu sebetulnya ini berlebih ya. Terus sehat bukanlah suatu pengetahuan ilmiah dan diperoleh dari suatu benda. Jadi sehat itu bisa maksimal dalam penciuman, ya penginderaan ya, indera penciuman, pengecapan, penglihatan, perabaan itu bisa dirasakan semuanya secara maksimal, normal, berarti itu adalah sehat ya. Dan kondisi di mana tidak hanya bebas dari penyakit saja yang disebut dengan sehat ini, tetapi harus seperti tadi, bio, psiko, dan sosialnya juga baik, itu disebut dengan sehat. Oke, kita lanjut. Nah, ini sehat juga, keadaan seimbang dari bentuk tubuh, fungsinya, semuanya dinamis. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau kelebihan berat badan, apakah itu disebut sehat? Bukan, ya. Kalau kekurangan berat badan, apakah dia disebut sehat? Itu juga bukan, ya. Secara arti luas, keadaan yang dinamis individu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kesehatannya. Lingkungan berubah menjadi pandemi, karena dia sehat dia bisa bertahan, ya. Jadi kalau misalkan dia sakit, dia akan terbawa dengan keadaan pandemi itu. Tapi kalau sehat dia bisa bertahan, antibodinya juga kuat. Oke. Nah, menurut WHO di sini beberapa sehat diartikan karena sehat ini tidak mungkin hanya terlihat dari fisik saja. Orang yang atletis belum tentu dia dikatakan sehat kalau misalkan secara psikologisnya dia terganggu. Tapi kalau misalkan fisiknya dia sehat, itu bukan menjadi satu patokan ya.
Ketika fisiknya sehat, psikologisnya terganggu, belum tentu dia merasa kalau dia sedang sehat. Begitu pula ketika fisiknya ada yang sakit, walaupun jiwanya dalam keadaan sehat, itu tidak akan menjadi sehat karena ketika fisik sakit, jiwa juga akan mengikuti menjadi sakit gitu ya. Oke, nah ini beberapa pendapat lagi tentang arti sehat ya. Jadi ada puasnya hubungan dengan yang lain, dia merasakan kepuasan. Itu dikatakan bahwa dia itu dalam keadaan sehat ya. Nah, selanjutnya ada juga, ini masih tahun-tahun yang lama ya untuk teori sehat. Karena untuk beberapa teori yang terbaru pasti ngadopnya dari sini juga. Ya, terus self care. Self-care mencakup dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Self-care action, perilaku sehat dengan tujuan diperlakukan untuk memperoleh pertahanan, meningkatkan fungsi fisik, psikososial, dan spiritual. Tuh ya. Kita lanjut. Nah, menurut undang-undang juga, kesehatan dalam keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial memungkinkan hidup secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi jiwa dan raganya harus sehat. Itu disebut dengan sehat. Tidak hanya raganya saja, tidak jiwanya saja, tapi sepaket. Itulah yang disebut dengan sehat. Coba cek diri sendiri. Kira-kira kita ada suka gangguan nggak? Misalkan halusinasi, amit ya. Atau yang lainnya, ketika jiwa kita tidak ada gangguan, kita merasa aman, kita merasa nyaman, badan kita sehat, maka kita dinyatakan sehat. Ya, tapi kalau misalkan sekarang kita banyak pikiran, nah badan juga pasti mengikuti. Dengan gangguan psikologis akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, sehingga orang akan gampang sakit. Itulah tidak boleh dalam keadaan stres, terutama masa pandemi ini. Jangan sampai teman-teman dalam keadaan stres menyikapinya. Woles aja. Woles itu bukan berarti kita biarin deh nggak apa-apa, tidak begitu. Tapi woles itu kita tidak stres, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Nah, ciri-ciri orang sehat yang tadi ya, ada perasaan aman dan wajar, mempunyai kemampuan menilai dari diri sendiri, menilai orang lain, tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik, mempunyai tujuan hidup yang realistis, tidak berawang-awang saya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia apa gitu misalkan, atau misalkan Indonesia ini akan saya rubah menjadi negara kesultanan. Nah, itu. Jadi terlalu berangan-angan, atau misalkan saya adalah titisan dari Rasulullah misalkan gitu. Itu mah sudah berangan-angan, berarti dia tidak sehat ya, walaupun kelihatan dari badannya itu sangat tegap, sangat tegar ya kelihatannya dari badannya. Tapi ketika dia ngobrolnya ngacampling ke dituka dia, berarti itu dia tidak sehat ya, karena belum tentu badannya sehat, jiwanya juga sehat. Dan kalau jiwanya sudah sehat, insya Allah badannya mengikuti menjadi sehat. Nah, sanggup belajar dan sanggup menilai dari pengalaman. Ada gairah hidup untuk maju, ada gairah untuk hidupnya, memperbaiki keadaan, memperbaiki kehidupannya. Selanjutnya, sanggup memenuhi kehendak jasmani rohani. Dia mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri tanpa sangat ketergantungan dengan orang lain. Walaupun kita hidup tidak bisa menjadi diri sendiri, harus dengan bantuan orang lain, tetapi kita lebih bisa untuk memaksimalkan potensi kita daripada kita hanya bergantung diberikan oleh orang lain. Misalkan mau makan, ya cari makan sendiri, masak sendiri, tidak mengandalkan misalkan ibunya, mah makan, tapi dia tidak mau beranjak untuk mengolah makanan dan lain sebagainya, tidak mau membantu ibunya membersihkan rumah padahal udah dewasa. Nah, itu juga tanda tanya ya, apakah dia sehat atau tidak gitu. Nah, selanjutnya persepsi tentang sehat dari status perkembangannya sesuai antara dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, jangan sampai badannya besar, kelakuan anak kecil, itu tidak sehat. Atau misalkan badannya kecil, tapi kelakuan dewasa, berarti itu stunting. Ya, jadi ada beberapa option untuk keadaan dari orang-orang tertentu. Selanjutnya sosial dan kultural, ada yang mempunyai pandangan tertentu terhadap sehat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya ya, atau beberapa penyakit yang diturunkan dari
orang tua ke anak ya. Ada yang menghadapi alergi, ada yang punya asma, ada yang punya diabetes, beda-beda ya. Kalau misalkan kalau sudah dengan gen itu sudah sulit untuk dikatakan maksimal kesehatan. Oke, kita lanjut. Nah, dari pengalaman masa lalu ya, jadi seseorang dapat mempertimbangkan nih, kapan saya merasakan sakit, sakit itu seperti apa. Jadi dia bisa menilai, oh saya sakit nih, berarti saya harus minum obat. Nah, berarti dia dalam tahap sehat ya, kalau seperti itu, menghadapi, melawan penyakit yang akan datang ke tubuhnya. Nah, harapan seseorang tentang dirinya, ayo, siapa yang berharap tidak baik-baik saja? Semua berharap pasti akan baik-baik saja. Semuanya harus baik-baik saja. Tidak mau berharap pasti semuanya kacau, pasti semuanya ini. Kita hidup itu biasanya tergantung sugesti. Ketika sugesti kita jelek, sugesti kita ngacampling kaditu kadieu kemana-mana, berpikirnya negatif, itu mungkin bisa terjadi. Tetapi kita berpikir positif, insya Allah aman, insya Allah ini. Dan kita berusaha supaya hal itu menjadi aman, menjadi lancar, menjadi bersih, menjadi sehat, insya Allah pasti sehat ya. Jadi kadang-kadang sugesti itu menjadi modal utama pada saat kita ingin menjadi orang yang sehat. Oke. Selanjutnya sakit ya. Biasa kalau sakit ada mikroorganisme, virus, bakteri, dan lain sebagainya ya. Ada gejalanya. Yang pertama itu disebabkan karena suhu tubuh orang tersebut meningkat. Itu biasanya disebut dengan sakit. Nah, persepsi yang dirasakan buruk, jadi gak enak badan, aduh, udah gak enak kepala, gak enak hidung, dan lain sebagainya ya. Terus kemampuan untuk beraktivitasnya berkurang. Mau berangkat bekerja lemes, mau ke kamar mandi lemes, makan nggak nafsu makan, ini susah itu susah, berarti dia dalam keadaan sakit ya. Nah, perkin adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seorang, yang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Erusan, sakit itu tidak adanya keserasian antara lingkungan dan individu. Menurut lingkungan harusnya dia sehat, tapi individunya karena tidak menjaga kesehatan akhirnya dia sakit. Tuh. Nah, menurut Oxford juga keadaan atau sebagian dari organ di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Nah, dia pasti merasakan sakit. Dan Zaidin Ali menyatakan suatu keadaan mengganggu keseimbangan status biologi, psikososial, spiritual, mengakibatkan gangguan fungsi tubuh, produktivitas kemandiriannya menurun, individunya juga keseluruhan dan sebagiannya merasa tidak nyaman, dia tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Tuh. Nah, tahapan sakit. Biasanya yang pertama adalah mengalami gejala, itu dalam masa transisi. Jadi seseorang percaya bahwa ada kelainan dalam tubuhnya, merasa tidak sehat, merasa timbul berbagai gejala, adanya bahaya, dia mulai masa transisi di awal ketika dia akan sakit. Oke, selanjutnya mempunyai 3 aspek nih secara fisik, adanya nyeri badannya, terasa panas, kognitifnya, interpretasinya terhadap gejala, aduh ini mah gejalanya udah menjurus nih, kayaknya saya sakit deh. Nah, emosi, ada ketakutan dia, kecemasan juga, terus kesulitan dengan orang terdekat sehingga kadang mencoba pengobatan di rumah ya. Dan selanjutnya ada tahap asumsi terhadap peran yang sakit ini, penerimaan terhadap sakitnya, dia menerima atau tidak, dia pasrah tidak terhadap sakitnya, dan mencari kepastian, benar nggak saya sakit ini, jangan sampai diagnosanya salah, datang ke sini benar nggak ini, jangan-jangan dokternya mendiagnosa salah ya. Orang yang sakit kadang kalau misalkan dia tidak tahu gejala-gejalanya, dia datang ke sini, datang ke suatu klinik A, di A didiagnosa misalkan sakitnya parah, dia tidak akan langsung menerima begitu saja. Dia pasti akan membandingkan dengan rumah sakit yang lain karena dia merasa tidak terlalu sakit dengan keadaan dirinya. Nah, tahap ketergantungan. Nah, jika orang sakit maka ia menjadi pasien ketergantungan memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena tidak bisa untuk mengaktualisasi diri sendiri atau dia tidak bisa aktif untuk dirinya sendiri, jadi dia tetap membutuhkan bantuan.
mau makan pengen disuapin, kamar mandi pengen diboyong, dibopong, mau mana-mana pusing, lemes, dan lain sebagainya. Jadi dia tetap membutuhkan bantuan banyak dari orang lain. Yang terakhir adalah tahap penyembuhan. Ketika pasien ini belajar untuk eh, melepaskan peran sakit, dia kembali kepada peran sehat. Dia merasa badannya sudah lebih enak, dia bisa bersosialisasi, dia sudah siap untuk turun ke lapangan, sudah siap untuk menjalankan fungsi sosialnya. Itu tahap penyembuhan sehingga nanti dia akan sehat setelah sakit. Nah, transisi dari sehat ke sakit ini yaitu panjangnya waktu diperlukan dari satu tahap. Beda-beda ya tahapan penyembuhan untuk satu penyakit dengan penyakit lain. Kalau misalkan penyakit yang biasa kita alami nih, misalkan sariawan, berapa lama nih penyembuhannya? Walaupun kita makan obat, walaupun kita minum Vitse yang banyak, tapi sariawan ini karena masa lukanya ini sampai dengan 3 hari, maka dia akan sembuh di hari ketiga. Walaupun kita obati dari hari pertama, tetap sembuhnya adalah di hari ketiga. Paling cepat itu hari ketiga. Kadang hari kelima, kadang hari ketujuh. Tergantung daya tahan tubuh kita dan tergantung dari suplemen yang kita makan. Nah, periode penerimaan keadaan sakit. Periode ini yaitu di mana seorang akan menerima keadaan yang dialaminya dan dia membutuhkan orang lain. Ketika dia masih menolak keadaan dia sakit, maka dia akan menolak semua bantuan yang diberikan oleh orang lain. Nah, ada juga periode konvalensi, meliputi suatu realisasi di mana klien atau kasus yang meninggalkan kemanjaan perhatian dilayani serta mengambil alih kembali tanggung jawab dan kewajiban seseorang dewasa dalam hubungan dengan orang lain. Ya, jadi di mana dia harus menjadi kuat untuk dirinya sendiri, di mana dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak tergantung selalu kepada orang lain, dan dia menjadi orang yang dewasa gitu. Nah, dia di sini frekuensi emosional yang mempengaruhi masa waktu sakit. Yang pertama dari kemasannya adalah reaksi normal terhadap tekanan ancaman terhadap individu. Respons seseorang terhadap kecemasan, itu kecemasan ya, yang agak ringan akan meningkatkan kemampuan belajar adaptasi. Jadi kalau misalkan kita cemas terlalu itu akan sakit. Ya, jadi kalau misalkan menghadapi sesuatu jangan terlalu dibikin terlalu, karena Allah pun sama tidak menyukai yang terlalu. Terlalu dianggap enteng jangan, terlalu dianggap serius juga jangan. Kita berada di tengah-tengah ya, pasrahkan kepada yang Maha Pencipta, pasrahkan sama Allah. Allah yang tahu solusi, Allah yang bisa memberikan solusi. Ya, jadi semuanya pasti ada hikmah di balik semua sakit yang ada. Ya, kita bisa memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit sehingga mereka yang sakit itu bisa bangkit lagi. Jadi jangan sampai orang yang lagi sakit sama kita di olok-olok gitu, itu nggak boleh. Jangan juga kalau misalkan udah biasa sakit gitu nggak masalah, saya juga pernah sakit kayak gitu nggak jadi apa-apa. Nah itu nggak boleh ya, nanti dia akan merasa seperti dilecehkan dengan keadaannya yang sedang sakit. Harusnya dia mendapatkan perhatian, ini malah mendapatkan cibiran gitu. Nah, perubahan pada gambaran dirinya, persepsi memiliki seorang dari dirinya sendiri mempunyai perbedaan khas dengan orang lain. Jadi dia merasa kalau dirinya sudah mulai berubah ketika dia dari sakit menghadapi sehat. Marah dan permusuhan, rasa marah, reaksi emosi seorang dalam mengatasi menangani suatu hal yang akan terjadi. Rasa marah tidak terselesaikan akan menimbulkan permusuhan. Jadi kalau ada masalah, jangan terlalu dibawa stres, selesaikan dan hadapi ya. Ketika diselesaikan, dihadapi, ketika sudah damai, sudah ada titik terang, maka itu akan menjadi persahabatan. Tapi kalau misalkan masalahnya kita tinggalkan, tidak mau kita selesaikan, maka itu akan menjadi bibit dari permusuhan. Tuh. Nah, ada juga keadaan di mana seorang duka dan berkabung. Nah, pada saat seorang merasa duka dan berkabung ini ketika kehilangan
seorang. Nah, ketika kehilangan orang yang sangat disayangi atau dicintai, dia bisa terjadi shock ya, terus merasa eh, sendiri, tidak ada yang menemani, dan dia sering kehilangan kesadaran, sering pingsan lagi, ada di mana dia merasa sesak napas, ya seperti yang tercekik, seperti yang dia dadanya itu terhimpit. Itu ketika orang berkabung secara berlebihan. Nah, penyangkalan, reaksi yang terjadi pada seorang yang tidak mau tahu bahwa ia sakit. Ya, dia tahu kalau dia itu sakit, tapi dia bilang, enggak kok, saya nggak sakit gitu. Dia menyangkal. Atau misalkan, ayo tes yuk, karena kemarin kita kontak dengan orang yang positif. Nggak mau, saya nggak mau dites. Saya pasti sehat kok. Saya takut jadi sakit kalau udah dites. Nah, gitu. Itu tidak boleh ya. Bayangan kematian. Nah, orang yang sakit membayangkan dia akan mati besok. Harusnya memang betul ya, kita harus membayangkan kalau kita itu di dunia hidup tidak lama, maka kita akan serius untuk mengejar akhirat, terus beribadah. Tapi kalau misalkan bayangan kematian ini bukan memotivasi kita untuk beribadah, tapi malah membuat stresor yang tinggi, itu yang menjadi masalah ya. Nah, faktor yang mempengaruhi sehat dan sakit, ada faktor dari luar, faktor lingkungan, fisik, faktor obat-obatan, faktor biologi, mikroorganisme ya. Orang sehat, dia terlalu banyak makan suplemen atau terlalu banyak makan obat-obatan, dia bisa jadi sakit, keracunan dan lain sebagainya ya. Dia sehat pada saat keluar rumah, tapi dia terlalu banyak terpapar sinar matahari, akhirnya kulitnya merah-merah, itu juga jadi sakit ya. Dia sehat pada saat keluar rumah, tapi masuk ke lingkungan yang banyak serangganya, misalkan banyak nyamuk, ada salah satu nyamuk demam berdarah, akhirnya tetap jadi sakit tuh. Nah, sosial budaya, kepercayaan dari penduduk, sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan pendidikannya ya. Jadi tingkah laku semua yang berkaitan dengan keadaan di masyarakat itu pun dari sehat bisa menjadi sakit, dan dari sakit bisa menjadi sehat, tergantung dengan keadaan di wilayah tersebut. Faktor genetik dari dalam ya, dimulai dari misalkan pada saat seorang itu dikandung oleh ibunya mempunyai penyakit genetik atau generatif, dia menularkan kepada calon bayinya melalui plasenta. Akhirnya pada saat lahir, bayi tersebut mengalami penyakit yang sama dengan ibunya. Contohnya, seorang ibu dengan keadaan diabetes, kemungkinan besar dia akan menularkan diabetes itu kepada anaknya gitu. Ibu yang mempunyai riwayat asma, kemungkinan besar dia akan menularkan ya. Jadi beberapa penyakit yang bisa generatif itu bisa terjadi penurunan dari ibu ke bayi atau ke anaknya. Struktur tubuh, ketika keadaan tubuhnya tidak lengkap, maka dia akan merasa tidak sempurna dan dia akan merasa sakit ya. Jaringan organ tubuhnya terganggu atau fungsi tubuhnya keganggu juga. Oke, faktor pelayanan kesehatan. Orang yang dekat dengan pelayanan kesehatan, misalkan rumah sakit, puskesmas, ketika dia merasakan gejala, dia akan lebih cepat untuk berobat dan diatasi rasa sakitnya. Tapi kalau dia jauh, ya kemungkinan dia akan lebih lama untuk pencegahan atau pengobatannya. Ya, jadi masa sakitnya akan semakin memanjang. Usaha, informasi, motivasi dari petugas itu juga diperlukan. Ketika kita sakit, kita dapat motivasi dan kita menerima motivasi itu, untuk kedepannya kita pasti akan sehat. Sarana, fasilitas kesehatan, kita sakit apa nih? Misalkan sakit A, ternyata sakit A ini tidak ada di puskesmas, harus rujuknya melewati jembatan, melewati sungai, melewati lembah, dan melewati gurun pasir misalkan. Itu juga mempengaruhi kesehatan orang tersebut, akhirnya tidak terselamatkan ketika fasilitas dan sarana untuk menyehatkan orang tersebut tidak ada. Nah, program pelayanan kesehatan puskesmas sekarang sudah mulai menyebarluaskan untuk beberapa program dari kesehatan untuk masyarakat. Tapi kembali lagi ke kita sebagai masyarakat nih, bisa menerima tidak? Ada puskesmas yang udah aktif tapi masyarakatnya tidak mau, itu pun juga jadi masalah. Jadi tidak bisa selesai. Tenaga pelaksana pelayanan baik kualitas maupun kuantitas.
Ketika tenaga kesehatannya baik, maka kita akan semakin nyaman dan kita lebih cepat sehat. Daripada petugas kesehatannya galak, maka kita akan ketakutan dan stresor makin meninggi, sehingga penyakitnya juga akan sukar sembuh ya. Nah, selanjutnya ketika kita sakit, mencari pertolongan, dan profesi kesehatan mengobati diri sendiri, mengikuti nasihat teman atau keluarga ketika kita sakit. Ya, boleh dicoba ya, apapun nasihatnya ketika itu baik untuk kita dan tidak membahayakan, boleh dilakukan. Yang ketiga adalah tahap kontak dengan pelayan kesehatan, meminta nasihat dari profesi kesehatan atas inisiatif sendiri. Ada 3 informasi nih, benar tidak nih sakit, validasinya, kejelasannya, gejalanya apa aja nih yang terjadi, keyakinan akan baik-baik saja, itu juga harus ditanamkan dalam diri sendiri ya. Nah, model sehat sakit itu diungkapkan oleh Betty Newman ya. Sehat suatu rentang adalah tingkat kesejahteraan klien pada waktu tertentu yang terdapat dalam rentang kondisi kesejahteraan optimal sehingga energi paling maksimal sampai kondisi kematian menandakan habisnya energi total. Itu menurut Betty Newman. Nah, rentang dari sehat sakit ini suatu skala yang ukurannya relatif dalam mengukur keadaan sehat, kesehatan seseorang, kedudukan seseorang, ya, jarak skala ukur terhadap keadaan seseorang, jadi mempunyai tolak ukur, saya sehat nih sampai sini, oh saya sakit nih kalau seperti ini. Dan keadaan sehat dan sakit ini relatif, setiap individu tergantung pada sistem nilai, tujuan, dan kebutuhannya ya. Dan model kesejahteraan tingkat tinggi berorientasi pada memaksimalkan potensi sehat pada setiap individu. Model ini mencakup ke arah fungsi yang lebih tinggi menjadi suatu tantangan yang terbuka dan luas. Jadi seseorang lebih bisa memaksimalkan tahu keadaan dari tubuhnya, sehingga akhirnya suatu integrasi berkesinambungan dari pelaksanaan kesehatan yang dilakukan individu yang akan meningkatkan tingkat kesehatan di sepanjang daur hidupnya. Nah, model agent, ada penjamu, ada lingkungan. Ya, jadi model ini berasal dari kesehatan komunitas yang dilakukan oleh Liefeld et al. Pada tahun 1965. Nah, menurut pendekatan ini, tingkat sehat dan sakit individu atau kelompok ditentukan oleh suatu hubungan yang dinamis antara agent, penjamu, dan lingkungan. Agent adalah berbagai faktor internal, eksternal dengan tanpanya dapat menyebabkan terjadi penyakit. Agent adalah bersifat biologis, kimia, fisik, mekanis, dan psikososial. Tuh. Nah, penjamu ialah seseorang atau kelompok yang rentan terhadap penyakit. Tadi agent adalah penyakitnya. Sekarang penjamu adalah orangnya ya, yang rentan terhadap penyakit tersebut. Ya. Selanjutnya lingkungan dari seluruh faktor yang ada di lingkungan dia sendiri. Apakah dari faktor sakit itu misalkan disebabkan oleh agent atau penjamu dari dirinya sendiri atau lingkungan sekitar yang memungkinkan terjadinya dia sakit. Nah, lingkungan sosial dari berbagai faktor berhubungan dengan interaksi seseorang juga. Dia ada kesulitan ekonomi, krisis hidup, misalnya kematian pasangan, dia akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan bisa mengakibatkan dia sakit karena dia stres ya. Model agent penjamu lingkungan menyatakan bahwa sehat dan sakit ditentukan oleh interaksi yang dinamis dari ketiga variabel tersebut. Ketika agent masuk ke dalam tubuh atau penyakitnya masuk ke dalam tubuh, nah ketika badannya merasa sehat, maka daya tahan tubuhnya akan kuat menahan penyakit itu, maka dia tidak akan sakit dan lingkungan mendukung terhadap kesehatannya. Yang selanjutnya model keyakinan kesehatan. Di sini hubungan antara keyakinan seseorang dan perilaku yang ditampilkannya. Ya, selanjutnya model peningkatan kesehatan. Ya, beberapa model yang dilakukan dalam proses peningkatan kesehatan seseorang itu diungkapkan oleh beberapa sumber yang ingin semua orang di dunia ini menjadi sehat.
Model pelindungan kesehatan ada dua, ada faktor kognitif, persepsi, ada faktor pengubah ya. Jadi dari perilaku peningkatan kesehatan berdasarkan barrier terhadap perilaku peningkatan kesehatan yang dirasakan dan perilaku kesehatan partisipasi dalam peningkatan kesehatannya. Tuh. Dan selesai untuk materi kita hari ini untuk konsep sehat dan sakit. Silahkan teman-teman nanti baca-baca lagi PowerPoint yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan dan tanya jawab ya di grup WhatsApp. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyebutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari apa yang sudah diungkapkan. Mohon maaf juga karena tidak bisa maksimal untuk Google Meet ataupun tidak bisa langsung bertemu secara tatap muka luring. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.